Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi topologi pada bidang kompleks. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Lintang Rizky Septiani, dengan NIM 4101 421031, lalu ada Mentari Sekarwati dengan NIM 4101 421033, dan Ita Soliha dengan NIM 4101 421047. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ita Soliha. Kepada Ita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Lintang. Langsung masuk ke dalam materi. Pada bagian ini, kita akan membicarakan tentang himpunan dari bilangan kompleks atau titik dalam bidang Z. Dasar utamanya adalah konsep dari lingkungan epsilon. Z sama dengan X, Y, dan W sama dengan U, V. Di mana dari nilai mutlak Z atau modulus dari Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan di mana dari nilai mutlak Z kurang W atau modulus dari Z kurang W sama dengan akar dari X kurang U kuadrat ditambah Y kurang U kuadrat. Di mana jarak dari titik X, Y ke titik U, V. Diketahui Z0 anggota dari bilangan kompleks dan epsilon positif. Yang pertama, lingkungan epsilon dari Z0 sama dengan Z anggota bilangan kompleks, yang dimana nilai mutlak dari Z kurang Z0 atau modulus dari Z kurang Z0 kurang dari epsilon, dimana lingkungan epsilon dari Z0. Untuk suatu bilangan kompleks Z0 dan suatu bilangan epsilon positif, yang disebut kita titik Z0 dengan radius epsilon adalah himpunan titik Z yang jaraknya dari Z0 kurang dari epsilon, yang diberi notasi lingkungan epsilon dari Z0. Jadi, lingkungan epsilon dari Z0 sama dengan Z di mana nilai mutlak dari Z kurang Z0 atau modulus dari Z kurang Z0 kurang dari epsilon. Secara geometri, lingkungan epsilon dari Z0 adalah cakram berpusat di Z0 dan beradius epsilon, tidak termasuk titik-titik pada lingkaran yang membatasinya. Gambarnya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, N komplement Z0, epsilon, jadi lingkungan epsilon dari Z0 sama dengan Z, di mana nilai mutlak dari Z kurang Z0 atau modulus dari Z kurang Z0 kurang dari epsilon, yaitu lingkungan epsilon dari Z0 tanpa Z0. Lingkungan ini terdiri dari semua titik Z dalam lingkungan epsilon dari Z0 kecuali untuk titik Z0 itu sendiri. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Masuk yang ke pertama, yaitu titik interior. Titik Z0 disebut titik interior himpunan S jika terdapat suatu kitar Z0 yang merupakan subhimpunan dari S. Di mana Z0 titik interior S jika dan hanya jika lingkungan epsilon dari Z0 sedemikian hingga lingkungan epsilon dari Z0 subset dari A dapat didefinisikan sebagai berikut. A subset dari bilangan kompleks di mana rho merupakan titik dalam dari A jika terdapat epsilon positif sedemikian hingga lingkungan epsilon dari rho subset dari A. Jadi A0 sama dengan rho anggota bilangan kompleks di mana rho titik dalam dari A. Akibatnya, yang pertama, rho anggota dari A0. Maka rho merupakan anggota dari A. Sedemikian dapat didefinisikan A0 anggota dari A, ekivalen dengan rho bukan merupakan anggota dari A, maka rho bukan merupakan anggota dari A0. Yang kedua, rho bukan merupakan anggota dari A0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, di mana
lingkungan epsilon dari rho bukan subset dari A. Selanjutnya, ke titik eksterior. Titik Z0 disebut titik eksterior himpunan S jika Z0 titik interior himpunan S komplement. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Z0 titik interior S jika dan hanya jika terdapat lingkungan epsilon dari Z0 sedemikian hingga lingkungan epsilon dari Z0 subset dari S komplement. Selanjutnya ada titik batas. Titik Z0 disebut titik perbatasan himpunan S jika setiap kitar Z0 memuat anggota S dan anggota S komplement. Z0 titik batas S jika dan hanya jika Z0 bukan titik interior S dan eksterior S. Ekivalen dengan lingkungan epsilon dari Z0 irisan dari S dan bukan sama dengan dari himpunan kosong. Dan lingkungan epsilon dari Z0 merupakan irisan dari S komplement dan bukan merupakan himpunan kosong. Do S itu sama dengan tidak batas S. Jadi, titik perbatasan S bukan titik interior S dan bukan titik eksterior S. Titik terasing himpunan S adalah suatu titik perbatasan S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mentari. Baik, terima kasih Ita. Untuk selanjutnya yaitu titik limit. Titik Y0 dinamakan titik limit himpunan S. Jika setiap kitar dari Y0 memuat paling sedikit satu titik Y elemen S dan Y tidak sama dengan Z0. Jika digunakan lambang-lambang yang sudah kita kenal dalam pelajaran logika, pengertian titik limit himpunan S ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Z0 titik limit S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif n Z0, epsilon kecuali anggota himpunan Y0 irisan S tidak kosong. Ingkaran pernyataan ini adalah Y1 bukan titik limit S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif n Y1, epsilon kecuali anggota himpunan Y1 irisan S kosong. Jadi, Y1 bukan titik limit S jika dan hanya jika terdapat suatu kitar Y1 tanpa titik anggota S, kecuali mungkin Y1 sendiri. Himpunan terbuka. Himpunan S dikatakan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S. S terbuka jika dan hanya jika untuk setiap Y di mana Y anggota S, maka Y titik interior S. Dapat didefinisikan sebagai S subset bilangan kompleks himpunan terbuka jika S bilangan kompleks sama dengan S. Dapat didefinisikan setiap unsur X anggota S merupakan titik dalam dari S. Himpunan tutup. Himpunan F dikatakan tertutup jika F memuat semua titik limitnya. F tertutup jika dan hanya jika untuk setiap Y di mana Y titik limit F, maka Z anggota F. Jadi, F tidak tertutup jika terdapat Y1. Y1 titik limit F dan Y1 bukan anggota F. Himpunan terhubung. Himpunan terbuka E dikatakan terhubung jika setiap dua titiknya dapat dihubungkan oleh garis poligon atau garis patah yang terdiri atas pangkal garis yang cacahnya berhingga dan yang seluruhnya terletak di dalam E. Kemudian, jika himpunan terbuka S dinyatakan sebagai himpunan terhubung, maka S terhubung jika dan hanya jika setiap Y1 di mana Y1 anggota S terdapat garis poligon berhingga, sehingga garis tersebut termuat di S. Domain. Domain adalah himpunan yang terbuka dan terhubung. Region atau daerah. Suatu region adalah himpunan terbuka yang titik kosong atau himpunan ini ditambah dengan sebagian atau seluruh titik perbatasannya. Himpunan terbatas.
Himpunan S dikatakan himpunan terbatas jika terdapat M positif, sehingga untuk semua Y anggota S berlaku nilai mutlak Y kurang dari sama dengan N. Jadi, himpunan terbatas adalah himpunan titik-titik yang terletak di dalam suatu lingkaran yang berpusat di nol. Himpunan yang bukan himpunan terbatas adalah himpunan tak terbatas. Teorema 1. Setiap gitar adalah himpunan terbuka. Bukti, diberikan sembarang gitar lingkungan epsilon dari Z0. Untuk membuktikan bahwa lingkungan epsilon dari Z0 terbuka, harus ditunjukkan jika P anggota lingkungan epsilon dari Z0, maka P bukan titik interior. Dimisalkan P titik sembarang di dalam lingkungan epsilon dari Z0. Jadi harus dibuktikan bahwa terdapat epsilon positif, sehingga gitar lingkungan delta dari P himpunan bagian dari lingkungan epsilon dari Z0 dimisalkan jarak P ke Z0 yakni nilai mutlak dari Z0 min T sama dengan T dan T kurang dari epsilon. Diambil delta sama dengan epsilon min T lebih dari 0. Jika Y anggota lingkungan epsilon dari Z0, maka menurut kesamaan segitiga berlaku nilai mutlak Y min Z0 sama dengan nilai mutlak Y min P tambah P min Z0 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Y min P tambah P min Z0 sama dengan T tambah nilai mutlak Y min P kurang dari T tambah delta sama dengan epsilon. Jadi nilai mutlak Y min Z0 kurang dari epsilon, yang berarti Y anggota lingkungan epsilon dari Z0. Telah ditunjukkan pernyataan Y anggota lingkungan delta dari P, maka Y anggota lingkungan epsilon dari Z0. Dengan demikian telah terbukti terdapat delta lebih dari 0, sehingga lingkungan delta dari P himpunan bagian dari lingkungan epsilon dari Z0. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Lintang. Baik, terima kasih Mentari. Untuk selanjutnya ada teorema 2 yang berbunyi A subset B, maka A0 subset B0. Untuk buktinya, misalkan P subset dari A0 harus dibuktikan bahwa P juga subset dari B0. P subset dari A0 didefinisikan sebagai terdapat epsilon positif sedemikian hingga lingkungan epsilon P subset dari A subset dari B. Jadi, lingkungan epsilon dari P subset dari B. Jadi, P subset dari B0. Dengan demikian, terbukti bahwa jika A subset B, maka A0 subset dari B0. Selanjutnya ada teorema 3 yang berbunyi, himpunan S terbuka jika dan hanya jika S komplement tertutup. Untuk buktinya, dimisalkan S terbuka dan P bukan elemen dari S komplement. Jadi P elemen dari S. Karena S terbuka, maka terdapat epsilon positif sehingga lingkungan epsilon dari P subset dari S. Dengan demikian, lingkungan epsilon dari P irisan S komplement sama dengan himpunan kosong, sehingga P tidak mungkin menjadi titik limit S komplement. Karena pernyataan jika P bukan elemen S komplement, maka P bukan titik limit S telah dibuktikan, maka berarti bahwa semua titik limit S komplement jika ada, sudah menjadi anggota S komplement. Terbukti S komplement tertutup. Selanjutnya ada teorema 4 yang berbunyi, S terbuka jika dan hanya jika S tidak memuat titik perbatasannya. S tertutup jika dan hanya jika S memuat semua titik perbatasannya. Untuk buktinya, S terbuka jika dan hanya jika setiap titiknya adalah titik interior. Menurut definisi, titik interior bukan titik perbatasan. Sehingga terbukti bagian pertama teorema di atas bahwa S terbuka jika dan hanya jika S tidak memuat titik perbatasannya. Titik perbatasan S adalah titik perbatasan S komplement. Demikian juga sebaliknya. Mengingat bagian pertama teorema dan bahwa S tertutup jika dan hanya jika S komplement terbuka, maka terbuktilah bagian kedua teorema di atas bahwa S tertutup jika dan hanya jika S memuat titik perbatasannya. Selanjutnya ada contoh, diberikan himpunan S sama dengan himpunan Z di mana nilai mutlak Z lebih dari 1. Jadi S sama dengan
N0,1 kitar titik 0 dengan radius 1 menurut teorema S terbuka. Setiap titik anggota A adalah titik interior S yang juga merupakan titik limit S. Tetapi, titik-titik pada lingkaran L sama dengan himpunan Z di mana nilai mutlak Z sama dengan 1, juga titik limit S yang juga titik perbatasan dari S. Karena titik pada L bukan anggota S, maka tidak memuat titik limitnya, jadi S tidak tertutup. S adalah suatu domain sebab S terbuka dan terhubung. Lalu, S komplement sama dengan himpunan Z di mana nilai mutlak Z lebih dari sama dengan 1 adalah komplement himpunan terbuka S. Menurut teorema, S komplement tertutup. S komplement tidak terbuka sebab satu elemen S komplement dan satu bukan titik interior S komplement. Perhatikan bahwa S komplement terhubung, S komplement bukan domain sebab ia tidak terbuka. Akan tetapi, S komplement suatu daerah, yakni daerah yang tidak terbatas. Tentu saja, S juga suatu daerah, yakni daerah yang terbatas. Himpunan semua titik limit himpunan S biasanya dinyatakan dengan S aksen. Dalam contoh ini, S aksen sama dengan himpunan Z di mana nilai mutlak Z kurang dari sama dengan 1. Himpunan semua titik interior himpunan S dinyatakan dengan interior S, sedangkan eksterior S menyatakan himpunan semua titik eksterior S. Dalam contoh ini, interior S sama dengan S, dan eksterior S sama dengan himpunan Z di mana nilai mutlak Z lebih dari 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.